Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW sedang berbicara dengan mayat. Namun sebelum saya menjelaskan lebih detailnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai amalan-amalan, zikir, wirid, dan doa-doa lainnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan para nabi lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan, keberuntungan, serta menjadi bermanfaat buat kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW sedang berbicara dengan mayat. Setiap manusia pasti akan menemui kematiannya, namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan dan di mana sang manusia akan meninggalkan jasadnya. Untuk itu alangkah baiknya manusia mempersiapkan diri dan bekal yang akan dibawa di kehidupan abadi di akhirat kelak, seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia telah meninggal, hanya amal ibadah semasa hidupnya lah yang akan menolongnya, dan juga doa-doa yang diberikan oleh sesama yang masih hidup di dunia. Walaupun manusia telah meninggal, namun mayat itu masih bisa mendengar ucapan manusia hidup. Umar bin Khattab sendiri pernah melihat Rasulullah sedang berbicara dengan mayat. Kisah ini berawal saat terjadi Perang Badar yang memiliki pasukan sebanyak 313 orang dengan senjata yang minim seperti sekop, pacul, alat-alat dapur, dan alat-alat pertanian. Hal ini terasa wajar karena kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga mereka tidak biasa berperang melainkan bertani. Berbeda dengan kaum Muhajirin Mekah yang sudah terbiasa berperang. Dan begitu selanjutnya dengan peralatan dan senjata yang sederhana ini mereka dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak yakni dengan 1000-an orang, padahal peralatan dan senjata mereka lebih lengkap dan terlatih. Jika kita berpikir-pikir mungkin akan timbul keheranan bagaimana mungkin pasukan dengan jumlah yang banyak dan peralatan lebih lengkap kalah dengan kaum Ansor. Kesederhanaan ini tidak hanya terjadi pada alat dan senjatanya saja, tapi juga pada transportasinya. Salah satu kuda saja bisa ditunggangi oleh lebih dari satu orang. Bahkan keledai pun juga digunakan sebagai sarana untuk berperang. Meskipun demikian, 313 orang yang mencintai Rasulullah telah tersihir dengan kecintaan yang begitu besar kepada Nabi. Demi cintanya ini mereka pun memiliki semangat yang penuh untuk bisa mengalahkan lawan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan pada pasukan Sayyidina Muhammad SAW karena beliau adalah kekasih Allah. Seusai perang, Rasulullah mendatangi para pembesar kafir Quraisy yang gugur di peperangan tersebut. Nabi bertanya pada Abu Jahal, "Bukankah mereka telah memperoleh apa yang dijanjikan Allah?" Sesungguhnya Rasulullah telah mendapatkan jika semua janji Allah itu adalah benar. Dan selanjutnya, saat itulah Umar bin Khattab melihat Rasulullah sedang berbicara dengan mayat. Segeralah ia mendatangi Rasulullah dan bertanya, apakah beliau sedang berbicara dengan bangkai-bangkai itu? Bagaimana mereka dapat mendengarkan ucapan beliau? Sungguh, karena pertanyaan inilah kita bisa mengetahui suatu hal yang berharga, bahwa sebenarnya mayat-mayat itu mampu mendengarkan segala ucapan kita yang masih hidup.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika kita masuk ke pemakaman dan mengucapkan salam, maka para ahli kubur itu pun menjawab salam kita. Itulah mengapa Rasulullah memerintahkan kita mengucapkan salam saat datang berziarah ke pemakaman. Begitu juga saat kita berziarah di makam Rasulullah, maka hendaklah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi pun akan menjawab salam kita meskipun berada di lain dunia. Bahkan kita masih bisa menjalin keeratan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menunaikan ibadah sholat dengan mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para ahli kubur ini tidak akan menjawab secara langsung, tapi selalu ucapkanlah salam pada mereka. Jika mereka mampu menjawabnya secara langsung, maka semua orang pun akan berhamburan pergi meninggalkan makam tersebut. Penjelasan kisah Nabi Muhammad SAW di atas tidak hanya menunjukkan kabar bahwa mayit mendengarkan ucapan kita, tapi bukti bahwa Allah selalu menepati setiap janjinya, sehingga tidak ada lagi yang harus kita ragukan atas ketetapan Allah dan janjinya. Percayalah bahwa setiap janji Allah Subhanahu wa taala akan ditepati, baik bagi mereka yang ingkar kepadanya ataupun bagi mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan mayat. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semakin kita mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.